Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Oke, untuk materi hari ini yaitu tentang penerapan listrik bolak-balik. Fisika kelas 12. Nah, sebelumnya perlu kita ingat lagi pengertian mengenai arus listrik bolak-balik atau arus AC, yaitu kepanjangan dari alternating current. Adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau yang lebih dikenal dengan sebutan arus bolak-balik, yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground atau bumi. Nah, kemudian ciri-ciri dari arus listrik bolak-balik ini adalah yang pertama, sumber bukan dari baterai. Artinya dari arus listrik bolak-balik ini memiliki sumber tegangan yang besar. Kalau baterai kan kecil. Kalau yang satuan baterai kecil itu kan biasanya 2,5 volt aja, yang besar itu pun 6 volt aja. Jadi diperlukannya sumber yang besar untuk listrik AC ini. Kemudian yang kedua, jika terpegang akan terasa bergetar atau kesetrum. Karena memiliki yang besar, otomatis ketika dipegang pasti akan tersetrum. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk skala yang lebih besar. Nah, tadi dibilang seperti digunakan untuk listrik rumah tangga, karena kan dalam listrik rumah tangga itu perlu besar. Kalau yang kecil ya otomatis biasanya akan, kalau dibilang KWH-nya akan kembali ya gitu. Nah, karena dayanya nggak mampu, makanya untuk listrik rumah biasanya digunakanlah listrik AC ini, yaitu pada generator biasanya. Nah, kemudian penerapan dari listrik bolak-balik atau AC ini. Nah, arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini didapat dari operasi melalui PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis yang lainnya. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya sering menggunakan sumber arus listrik. Ada yang searah, kemudian ada yang bolak-balik. Nah, yang searah kan sudah dipelajari pada semester sebelumnya atau yang DC. Nah, kalau untuk yang bolak-balik atau AC ini misalnya saja tadi sumber listrik PLN atau pusat listrik negara. Kemudian listrik untuk rumah dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh penerapan listrik AC atau bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi arus listrik dari PLN di rumah yang digunakan untuk menyalakan lampu, kulkas, televisi, radio, kipas angin, dan sebagainya. Banyak masih jenis yang lainnya. Kemudian yang kedua itu lampu pada dinamo sepeda. Nah, mungkin lampu pada dinamo sepeda ini untuk sepeda yang zaman dulu ya. Yang sekarang sih jarang adanya, cuman sebagian masih ada gitu. Nah, untuk dinamo sepeda ini itu merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Nah, lalu di mana dapat munculnya listrik dari dinamo sepeda itu? Oke, prinsip kerjanya adalah yaitu dari energi gerak yang diubah menjadi energi listrik. Nah, artinya dari kinetik gerakan seseorang lalu akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, sehingga lampunya akan menyala. Itu prinsip kerja dari dinamo sepeda tadi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah untuk apa aja sih kegunaan listrik AC ini atau bolak-balik ini? Nah, yang pertama itu ada tunning. Tunning itu biasanya digunakan pada frekuensi radio atau televisi biasanya ya. Nah, pada penggunaan arus AC atau bolak-balik ini untuk sebuah rangkaian RLC yang seri yang kita pelajari sebelumnya, rangkaiannya akan menyebabkan arus listrik dapat hambatan dari R, resistor, L, dan C, kapasitor ya.
Kemudian impedansi atau Z adalah nama dari hambatan yang terjadi tersebut. Nah, bila ditelaah lebih lanjut, penggabungan dengan cara vektor antara R, XL, dan XC itu disebut dengan impedansi. Sebelumnya kan sudah dipelajari nih masalah rangkaian-rangkaian nih. Dan besarnya diketahui dengan satuan Z tersebut. Nah, untuk sirkuit yang terdapat pada gambar berbagai macam jenis RLC. Hal ini menyebabkan rangkaian RLC adalah yang paling banyak dipakai di antara banyak jenis rangkaian osilator. Kan kemarin sudah dijelaskan tuh rangkaian-rangkaiannya apa aja. Nah, yang RLC ini kan termasuk rangkaian dari kombinasi. Nah, pada televisi ataupun radio terdapat alat penerima yang disebut tuning. Itulah tadi yang disebut tuning. Nah, rangkaian tuning ini sangat penting. Kenapa? Karena penggunaannya untuk memilih rentang dan frekuensi sempit pada gelombang radio. Nah, biasanya kan di radio itu ada yang sejenis putaran-putaran gitulah. Nah, itu untuk mencari frekuensinya nanti. Gambarnya ya. Nah, ini tuning pada radio. Nah, volume yang bundar itu biasanya digunakan untuk mencari frekuensi berapa ya, stasiunnya berapa Hz gitu. Nah, itu yang dinamakan tuning. Mungkin untuk orang-orang terdahulu biasanya masih punya radio yang kayak gini ya. Gitu. Kemudian, kapasitor dan kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini, di mana nanti antena menerima sinyal dari stasiun transmitter. Nah, biasanya kan radio itu punya antena. TV pun dulu punya antena, sekarang kan kebanyakan orang menggunakan TV kabel ataupun parabola, jadi nggak terlihat lagi antenanya langsung dari situnya. Tapi kalau untuk radio kan masih punya antena tuh biasanya kebanyakan. Nah, dengan frekuensinya bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Nah, artinya frekuensi yang diterimanya sesuai dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiunnya. Nah, supaya sistem receiver atau penerimanya mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. Nah, terakhir kan kita belajar kemarin masalah rangkaian resonansi kan? Nah, itu. Kegunaan yang kedua adalah yaitu sebagai filter. Nah, apa sih filter itu? Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meluluskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Nah, artinya dia mampu meluluskan frekuensi di mana untuk dijangkau maksudnya ya, dan kemudian dapat memblokir frekuensi lain. Artinya untuk menghentikan frekuensi lain. Nah, filter ini ada dua macam, yaitu ada filter aktif dan filter pasif. Nah, lalu apa yang membedakan keduanya? Nah, filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output, artinya dari luar. Nah, kemudian filter aktifnya memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Nah, sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Jadi disaring aja tanpa harus memperkuat sinyal output, itu hanya bisa digunakan untuk yang pasif. Nah, filter pasif ini juga cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Nah, itulah jadi kegunaan listrik AC tadi.